Durin, Durin, kata Sorin. Dialah cikal bakal keluarga kurcaci yang tertua, keluarga janggut panjang, yaitu leluhurku yang pertama. Aku keturunannya. Kalau begitu, hari Durin itu apa? Tanya Elrond. Hari pertama pada tahun baru kurcaci, kata Sorin. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai hari pertama bulan terakhir musim gugur di ambang musim dingin. Kami masih menyebutnya hari Durin. Pada waktu rembulan terakhir di musim gugur dan matahari ada di langit bersama-sama. Tapi kurasa ini takkan banyak membantu. Di zaman sekarang menentukan datangnya waktu seperti itu sudah di luar kemampuan kami. Itu masih perlu dibuktikan, kata Gandalf. Masih ada tulisan lainnya? Tidak ada lagi yang bisa dilihat dalam sinar bulan ini, kata Elrond seraya mengembalikan peta kepada Thorin. Jadi di sini Thorin menjelaskan bahwa Durin adalah leluhurnya. Jadi Durin merupakan kurcaci tertua dari suku Janggut Panjang, yang juga merupakan suku tertua di antara suku-suku lain, suku-suku kurcaci yang lain. Nah, kita perlu membahas sedikit di sini tentang asal-usul para kurcaci menurut mitologi yang dituliskan oleh Profesor Tolkien. Kita perlu merujuk pada buku The Silmarillion. Jadi di buku The Silmarillion dikisahkan bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang tunggal, namanya Eru Ilúvatar. Nah, kemudian Eru Ilúvatar menciptakan, agak sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi mungkin dewa-dewi gitu ya. Mungkin yang paling tepat terjemahannya adalah dewa-dewi. Walaupun nggak terlalu tepat juga gitu ya. Menciptakan dewa-dewi dari buah-buah pikirannya. Nah, salah satu dewa-dewi ini bernama Aule. Nah, pada saat itu dikisahkan Aule tidak sabar menunggu datangnya anak-anak Ilúvatar. Ya, jadi Ilúvatar sudah mempunyai rencana untuk menciptakan para peri atau elves dan manusia gitu. Tapi Aule nggak sabar gitu menunggu kedatangan para peri dan manusia. Jadi dia menciptakan kurcaci yang sebetulnya tidak boleh gitu. Itu tidak boleh dilakukan karena dia harus menunggu kedatangan anak-anak Ilúvatar. Nah, Aule menciptakan 7 kurcaci yang kemudian disebut sebagai ayah dari para kurcaci. Yang tertua di antara 7 kurcaci ini adalah Durin. Jadi inilah Durin yang merupakan leluhur dari Thorin. Tentunya Durin hidup di berabad-abad sebelum Thorin lahir gitu ya. Sangat jauh sebelum Thorin lahir. Nah, itu yang dikisahkan di The Silmarillion. Saya akan bacakan apa yang ditulis Profesor Corey Olsen tentang instruksi yang ada di dalam peta milik Thorin terkait dengan hari Durin ini. Our suspicion only deepened when we consider the actual message spelled out by the miraculously revealed letters. The words are, in a sense, instructions explaining how to enter the secret side passage into the mountain. But the only actual instruction is, stand by the grey stone when the thrush knocks. The rest is not a set of directions, but a prediction. The setting sun with the last light of Durin's day will shine upon the keyhole. Even that first instruction contains a prediction, of course. The knocking of the thrush. Notice that it doesn't just say a thrush. The message seems to foretell the knocking of a particular thrush. The sense that what we are reading is not advice but prophecy is deepened by the reference to Durin's day. Just as only the light of this one particular moon on this one particular day could reveal the runes, so the light of the setting sun on that one special day, the day dedicated to Durin, the father of the fathers of the eldest race of dwarfs, will reveal the keyhole. Thorin admits that he has no idea when Durin's day will fall, or whether this year will be one of those special years in which that particular alignment of sun and moon and season will happen. But if it does happen that year, and Thorin and his companions manage to be standing by a particular gravestone at the right time on that particular day, and the right thrush comes by and knocks, though we don't know what that means, then the keyhole to the door will be revealed to him. It would seem that there are only 2 sensible reactions we can have to these long strings of wildly improbable events. We can either scoff at them and find the whole story rather absurd, or we can begin to suspect that Bilbo's adventure is being orchestrated by some power beyond the wizardry of Gandalf the Grey,
or the wisdom of Elrond of Rivendell. They themselves, of course, have also been made the instruments of this prophecy. For it was Gandalf who delivered the map and the key to Thorin, and Elrond who happened to hold it up to the moon at the right time on the right day. Gently, Tolkien is drawing our attention to the fact that there is a higher purpose at work in the events of this story, and we are being prompted to suspect that the amazing luck of Bilbo and Thorin is not accidental. Jadi, di sini Profesor Corey Olsen menjelaskan bahwa kalimat yang dibaca Elrond yang ada di dalam peta milik Thorin itu secara umum adalah instruksi untuk masuk ke dalam gunung. Jadi ada pintu rahasia di sisi samping gunung yang bisa dicari, yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam gunung Erebor. Tetapi kalau kita lihat instruksi tersebut, yang betul-betul instruksi hanyalah bagian pertama. Berdirilah di dekat batu kelabu waktu burung Sri Gunting mematuk. Dan sebetulnya instruksi itu juga bukan sepenuhnya instruksi gitu ya. Ada sedikit ramalan di situ. Karena mereka harus berdiri di dekat batu kelabu pada saat burung Sri Gunting mematuk. Nah, tapi di sini ada uniknya ya. Ada yang agak sulitnya. Karena kalau di bahasa Inggris itu tulisannya adalah the thrush ya. When the thrush knocks. Kita tahu kalau di bahasa Inggris ada artikel and the. Ya di bahasa Indonesia nggak ada. Jadi memang nggak bisa diterjemahin gitu di bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Inggris ini sebetulnya maksudnya yang dimaksud di tulisan ini adalah when the thrush knocks. Jadi bukan sembarang thrush. Jadi thrush yang spesifik gitu ya. Thrush itu adalah jenis burung. Di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai burung Sri Gunting ya. Tapi di sini yang dimaksud di sini bukan sekadar burung Sri Gunting gitu, tapi burung Sri Gunting yang spesifik gitu seharusnya. Nah ini kan agak sedikit ramalan ya. Jadi mereka harus berdiri di situ sampai ada burung Sri Gunting yang mematuk, tapi bukan sembarang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting yang itu tuh yang datang dan mematuk gitu. Jadi ini sepertinya agak rumit juga kalau mau disebut instruksi gitu ya. Dan kapan lagi mereka harus berdiri di situ? Pada saat hari Durin. Karena kalau mereka mau ngelihat lubang kuncinya, mau lubang kuncinya supaya bisa kelihatan, lubang kunci itu cuma bisa kelihatan ketika dia disinari oleh sinar matahari terakhir dari matahari yang sedang terbenam di hari Durin. Ya, jadi agak mirip dengan bagaimana mereka harus bisa melihat tulisan yang ada di dalam peta milik Thorin ya. Kan kita tahu dari video yang lalu bahwa tulisan bulan yang ada di dalam peta milik Thorin hanya bisa dibaca di bentuk bulan dan waktu yang sama saat tulisan itu dituliskan, yaitu bulan sabit di malam pertengahan musim panas. Dan kebetulan saat mereka datang ke Elrond, saat Elrond orang yang bisa membaca tulisan rune, dari sedikit orang yang bisa membaca tulisan rune di Middle Earth saat itu, melihat tulisan, memegang peta itu saat yang tepat, yaitu saat bulan sabit di malam pertengahan musim panas. Nah ini juga instruksinya tuh mirip seperti begitu. Jadi mereka harus berdiri di dekat batu kelabu saat burung teras yang spesifik, burung Sri Gunting yang spesifik datang dan mematuk. Dan nanti pada saat itulah sinar matahari yang terakhir dari matahari yang sedang terbenam di hari Durin akan menyinari lubang kunci. Baru pintu rahasianya bisa ketemu gitu. Dan hari Durin itu kapan? Gak ada yang tahu gitu. Bahkan saat itu dituliskan juga bahwa saat itu Thorin gak tahu gitu kapan hari Durin itu jatuh. Karena hari Durin gak ada lagi yang bisa menentukan kapan hari Durin itu jatuh. Jadi di sini seakan-akan menurut Profesor Corey Olsen agak absurd gitu kalau kita mau berpikir semata-mata. Atau, dan ini yang khas dari tulisan-tulisan Profesor Tolkien, apalagi nanti kalau kita baca The Lord of the Rings ya, ada sesuatu yang lain yang bekerja nih sebetulnya. Petualangan Bilbo bersama para kurcaci, misi para kurcaci ini bukan sekedar mereka yang merencanakan gitu. Ya, bukan sekedar direncanakan oleh Gandalf, bukan sekedar dituntun oleh kebijaksanaan Elrond, tapi ada sesuatu yang lain, sepertinya ada yang merajut takdir untuk
misi para kurcaci dan petualangan Bilbo ini. Nah ini, di sini kita harus berpikir. Kita belum tahu pada saat di bab 3 ini, apakah ada Hari Durin, apakah Hari Durin akan jatuh di tahun itu, apakah nanti Thorin dan teman-teman akan bisa berdiri di dekat batu kelabu, ada Seri Gunting yang spesifik itu yang akan mematuk, dan ada sinar matahari terakhir yang menyinari lubang kunci di Hari Durin, kita belum tahu. Tapi kalau itu terjadi, ini lagi, ada sesuatu yang bekerja di balik, ada sesuatu yang lebih besar yang merencanakan petualangan misi para kurcaci dan Bilbo ini. Ya, dan nantinya kalau kita berpikir pada saat Profesor Tolkien menulis ini, beliau belum punya rencana tentang The Lord of the Rings ya. Tapi kalau nanti kita hubungkan dengan apa yang terjadi di The Lord of the Rings, ini akan lebih kuat lagi nih, bahwa ada takdir itu sangat kuat gitu ya. Ini bukan sekedar kebetulan, ini bukan sekedar keberuntungan, tapi ada takdir yang bekerja di sana. Ada sesuatu di luar kuasa makhluk yang ada di dunia yang bekerja di dalam cerita baik The Hobbit dan The Lord of the Rings. Keesokan harinya, pagi cerah dan udara segar. Langit biru tak berawan. Bayangan matahari menari-nari di permukaan air. Mereka berkuda meneruskan perjalanan, dilepas dengan ucapan selamat jalan dan doa, semoga takkan menemui halangan. Kini hati mereka sudah siap menghadapi petualangan lebih banyak. Akhirnya kita selesai membahas bab 3. Bab 3 ini memang singkat ya, seperti judulnya, istirahat sebentar gitu, tapi ada banyak hal yang bisa kita diskusikan dan kita bahas di dalamnya. Di video berikutnya, kita akan meneruskan perjalanan bersama Bilbo, Thorin, dan kawan-kawan untuk mendaki gunung dan menuruni lembah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!